yang berkaitan dengan najasah. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa idza tanajjasa syai'un bi mulaqati kalbin aw khinzirin aw far'ihi ma'ar rutubati busila sab'an ma'a mazji ihdahunna bi turabit tahur. Masuk ke dalam pasal yang berkaitan dengan pembagian macam-macam najasah. Bahwa najasah itu terbagi menjadi 3 macam. Dari bagian yang berat, menengah, ringan. Yang kita kenal dengan namanya najasah mughalladhah. Yang kedua mutawassithah. Yang ketiga mukhaffafah. Nah, ini pada pertemuan kali ini kita akan bicara hal yang berkaitan dengan pembagian 3 najis tersebut. Maka disebut wa idza tanajjasa syai'un, dan jikalau tanajjas menjadi najis sesuatu. Sesuatu menjadi najis dengan sebab apa? Bi mulaqati kalbin au khinzir. Dengan kedatangan dengan kedapatan kalb dan khinzir. B1 dan B2. Apakah itu liurnya? Apakah itu kotorannya? Apakah itu bulunya? Apes-apes digigit. Sama juga. Ya. Lagi jalan dikejar kita mancing, digigit. Sama. Jadi semua apapun yang berkaitan kalb dan khinzir. Au far'ihima, atau cabang atau keturunannya, sekalipun masih kecil. Sekalipun kita katakan dia itu hasil dari perkawinan silang yang dikenal dengan cloning. Dari jenis jantannya misalnya kambing, betinanya B2, babi misalnya. Lahir tuh anak. Badannya kayak kambing, mukanya kayak babi. Apa hukumnya? Tetap dihukumkan dia itu seperti yang paling Yang paling hina. Mana yang paling hina? Kambing apa babi? Nah, masuk sih. Karena kaidah dalam fiqh menyatakan innal far'a yatba akhas min aslihi fin najasah. Itu dia. Innal far'a yatba aslahu fi akhas fin najasah. Maksudnya apa? Sesungguhnya keturunan itu ngikutin dari pongkolnya mana yang lebih hina dalam kenajisan. Di situ ada B1 atau B2, di sini ada kambing. Nah, maka B1, B2 lebih akhas, lebih hina najis. Maka di situ dihukumkan anak-anaknya, cucunya dan sebagainya, itu semuanya ngikutin najis yang paling hina. Maka hukumnya dia najis mughalladhah. Bagaimana cara menghilangkan? Gusila sab'an ma mazji ihdahunna biturabit tahur. Maka dicuci 7 kali bersama pencampuran salah satu dari 7 itu dengan tanah yang suci. Dengan tanah yang suci, maka di sini dicampur airnya, lalu dicampur dengan tanah. Tapi sebelum menyiram itu, maka proses pertama harus dibersihkan dulu tuh ainun najasahnya. Jadi zat najis itu harus terhilangkan terlebih dahulu. Misalnya kena di tangan kita, bulunya, air liurnya, kena, bersihin dulu. Di kaki kita bersihin dulu pakai sabun, pakai apa, udah hilang semuanya. Nah, baru yang kedua ini. Caranya seperti itu. Yang kedua, baru disiram dengan 7 kali
Salah satunya dengan tanah. Tata caranya dalam menghilangkan itu ada 3 macam. Ada kalanya misalnya tempat yang ada kita taruh dulu tuh tanah. Kemudian siram 6 kali. Gitu. Itu yang pertama. Atau yang kedua, siram 6 kali baru pakai tanah. Lepotan tapi. Ya. Atau cara yang terakhir ini lebih utama. Apa? Udah kita bersihkan nih. Tangan kita kena dan sebagainya. Bersihin dulu, udah selesai. Taruh di ember tuh. Ember, kasih tanah, campur, diaduk, terus diminum nggak? Udah keruh, itu air udah keruh. Nah, baru siram, bilas sebanyak 7 kali tempat yang terkena. Nah, 7 langsung. Nggak ada hitungan lagi 6, 7. Nah, begitu. Yap. Itu gimana ya orang sampai tidur bareng sama kaleb. Muslim lagi. Ya. Untuk dia menjaga nggak apa-apa. Tapi taruh di tempat yang sudah terjaga dengan kandang. Kasih makan pun juga nggak boleh kita langsung ya dengan tangan kita pakai sapu tangan taruhnya. Begitu. Dan itu cuma buat penjagaan aja kalau memang mau. Ya, memang sangat dibutuhkan penjagaan rumah misalnya, ya udah taruh, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh masuk ke rumah, apalagi tidur bareng di kasur. Nih ya. Wal afdal fil ula, dan afdalnya di dalam tata cara yang pertama tuh, yaitu taruh tanah dulu, baru bilas dengan Tapi cara yang lain juga afdal itu tadi, kumpulin air dengan tanah lalu diaduk sampai keruh lalu dibilas langsung 7 kali. Wa ma tanajjas bi bauli sabiyyin. Nah, najis yang kedua yaitu najis mukhaffafah. Kenapa kita bicara mughalladhah langsung mukhaffafah? Karena permasalahannya simple, enggak begitu banyak penjelasan. Tapi najasah mutawassithah, nah di sini ada beberapa permasalahan dan bercabang-cabang pula masalahnya. Tuh. Wa ma tanajjas bi bauli sabiyyin, dan apa yang terkena najis dengan sebab air seni anak bayi laki-laki. Itu yang pertama. Wa ma tanajjas bi bauli sabiyyin lam yat'am illa labana wa lam yujawiz haulaini yundahu bil ma'i alaihi. Nah, ini kita bicara tentang najasah mukhaffafah. Arti najasah mukhaffafah, limadza sumiyatin najasatil mukhaffafah li anna syari khaffafaha fi izalatiha. Kenapa? Karena agama itu meringankan di dalam menghilangkan najis tersebut. Enggak ribet, enggak sulit. Ya. Nah, syaratnya yang disebut di dalam kitab ini ada 4. Pertama, dikatakan najis mukhaffafah itu pertama baul. Harus najisnya itu pipis. Harus pipis. Keluar dari itu apa? BAB-nya. Apa lagi? Apa yang keluar tuh? Muntah. Apa istilahnya? Bubu. Nah, itu najis itu. Itu najis mutawassithah. Sama itu sama muntah itu hitungannya. Ya, ghaidnya, buang airnya, dihukumkan mutawassithah juga. Tapi ini yang pertama, bul, harus dia air seninya. Air seni saja. Itu yang pertama. Yang kedua, sobi, anak bayi laki-laki. Keluar dari kalimat itu sobiyah, anak bayi perempuan najisnya sama seperti orang tuanya. Itu najis pipisnya itu. Najis pipisnya, ya, bayi perempuan sama seperti orang tuanya, najisnya mutawassithah. Jadi kalau kita gendong anak kita perempuan, pipis dia. Iya. Udah langsung dicuci, nggak boleh diciprat-ciprat doang, nggak boleh. Ya, ini najisnya harus
pipisnya anak bayi laki-laki. Harus. Kenapa? Banyak hikmah. Ada yang menyatakan ini ta'abbudi. Apa arti ta'abbudi? Kita serahkan itu permasalahan. Kenapa? Sebabnya kita serahkan pada Allah. Karena kita seorang muslim, seorang Islam, orang yang beragama Islam, yang artinya Islam itu istislam wal inqiyad lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam minal ahkam. Jadi begitu. Agama kita enggak semuanya permasalahan harus diterima dengan akal, enggak. Ada beberapa masalah yang bisa diterima, ya, rasional. Ada beberapa masalah yang enggak bisa diterima. Nah, ini termasuk juga. Nanti Allah akan buka tuh segala tabir yang kita nggak paham di akhirat nanti. Cuman kita ikuti, kita amanah billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Udah begitu. Tapi ada sebagian ulama menyatakan, ya, kenapa sobi dikatakan najisnya mukhaffafah sedangkan sobiyah bayi perempuan najisnya mutawassithah? Dikarenakan kebanyakan orang lebih condong ke anak bayi laki-laki. Lebih demen digendong, ya, digendong dilempar-lempar lagi. Lebih demen begitu, dipegang, ya, dipegang-pegang ketimbang anak kecil, perempuan, bayi perempuan. Ada lagi menyatakan, karena kalau bayi laki-laki dia kan bakal jadi dewasa, bayi perempuan juga bakal dewasa. Baliknya anak laki-laki dengan kesucian, apa baliknya? Mimpi. Mimpi mani suci ya? Suci. Oh, dibilang najis, kita najis tak? Baik suci karena itu dia baliknya dengan mimpi dengan keluar mani. Kalau perempuan pada umumnya, sekalipun boleh juga dengan mimpi. Pada umumnya mereka itu baliknya dengan keluar darah, dan darah itu hukumnya apa? Ada yang bilang begitu. Ya. Itu yang keberapa itu? Yang kedua, lam yat'am illal laban. Yang ketiga syaratnya dikatakan najis mukhaffafah bahwa dia itu makan minumnya hanya dengan susu. Baik dengan ASI ataupun dengan formula. Ya. Yang pasti dia dengan susu makan minumnya. Tapi kalau anak udah makan nasi, umur 2 minggu dikasih nasi uduk. Bawa berkat dari orang tuanya kan? Bawa berkat dikasih makan. Umur sebulan. Kalau dia sudah makan atau sudah makan pisang, maka hukumnya sekalipun ya masih di bawah 2 tahun. Sekalipun masih di bawah 2 tahun. Ini bayi masih di bawah 2. Dikasih makanan minumannya udah berbeda dengan susu selain susu, maka keluar najisnya itu najis mutawassithah. Baru 2 bulan tuh bayi digendong-gendong keluar itu pipisnya, ya udah cuci semuanya. Nggak boleh diciprat-ciprat doang, nggak boleh. Dan yang terakhir walam yujawiz haulain, syarat yang keempat bahwasanya tidak mencapai usianya 2 tahun. Kalau si orang tua masih memberikan ASI sampai lebih 2 tahun, ya, atau susu saja sampai lebih 2 tahun, nah maka tetap hukumnya nanti najis dari pipisnya itu dihukumkan najis mutawassithah, bukan najis dikatakan mukhaffaf. Jadi ada 4 syarat bagi najis mukhaffafah. Nah, bagaimana caranya? Yumboh. Artinya diciprati. Bukan sekedar ciprat doang. Nih misalnya nih baju kita kena najis. Bukan sekedar begini doang, bukan. Enggak boleh. Harus ma'al ghalabatil ma'alih. Dengan mendominankan air di atasnya. Jadi air juga lebih banyak air yang terkena nih. Misalnya di sini atau di sorban atau di baju kita misalnya. Ya kan? Kena, ciprat terus. Bukan sekedar udah selesai, enggak boleh. Harus lebih banyak air yang kena. Ya, jadi basah, kenain dia. Udah cukup. Nah, adapun dia melebar kemana-mana, itu
dimaafkan. Beda sama najis mutawassithah yang kita bahas kemarin. Nggak cukup tuh. Celana dalam kita kena pipis, kita cuma bersihin doang, bahasa di situ pasok. Harus semuanya kena, karena merambat dia. Dihukumkan najis mutawassithah semuanya. Tapi kalau najis mukhaffafah cukup ciprat, kita yakin sudah basah semuanya, udah dihukumkan thaharatul mahal, suci tempatnya. Ya. Wa ma tanajjas bi ghairi dzalik. Nanti pada pertemuan berikut kita akan bicara tentang najasah mutawassithah. Najasah mutawassithah ini lebih luas karena nanti terbagi najis ainiyah dan najis hukmiyah. Dan yang berkaitan nanti pada menghilangkan najis itu dengan cara yang sekarang kita akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang modelnya pakai apa? Mesin cuci di situ. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.